Halo warga intelektual sekalian. Menurut saya pribadi, Erling Haaland, pesepak bola asal Norwegia, salah satu pesepak bola paling aneh sedunia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi guys, dia tuh sering pakai rosario dan dia dikabarkan beragama Kristen. Tapi anehnya ketika dia selebrasi di lapangan hijau, dia menggunakan selebrasi ala Buddha Zen. Wow, luar biasa. Dia dikatakan beragama Kristen tapi menggunakan selebrasi ala Buddha Zen. Kemudian yang lebih anehnya lagi, ternyata Erling Haaland ini lahir di Inggris, tapi anehnya dia membela Norwegia. Wow, luar biasa. Lahir di Inggris tapi membela Norwegia. Gila. Kok bisa? Bagaimana kronologinya? Kemudian yang lebih anehnya lagi, yang lebih mind blowingnya lagi, ternyata Erling Haaland ini pernah membeli buku yang harganya 1 miliar, coy. Wow, 1 miliar. Tapi anehnya buku ini dibagikan secara gratis. Ya, kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, buku apa itu? Kok bisa harga buku itu 1 miliar? Kenapa? Buku saya aja cuman 130.000, ya banyak orang yang komplain gitu ya. Apalagi 1 miliar gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Erling Haaland ini ya sukses ya, membeli buku 1 miliar? Apa alasannya? Berapa gaji Erling Haaland ini? Berapa kekayaannya? Kemudian selain itu, dia pernah dikabarkan mualaf. Kemudian dia pernah menuliskan kalimat Alhamdulillah di postingannya. Wow, ini pemain sepak bola yang sangat kontroversial sekali. Bagaimana faktanya sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita kenyot. Jadi guys, menurut saya pribadi, Erling Haaland ini, atau biasa disebut dengan Haaland ya, yang lagi down sekarang ya, walaupun Norwegia kalah secara dramatis ke Inggris ya. Tapi kalau saya perhatikan Erling Haaland ini cocok lah sebagai pesepak bola yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan yang lebih anehnya lagi daripada Erling Haaland ini, dia pernah mencetak gol 9 kali guys. Dalam satu pertandingan. Dia pernah mencetak gol 9. Dan ini salah satu yang paling luar biasa yang dicatat oleh FIFA. Bayangkan dalam satu pertandingan dia bisa mencetak gol 9 kali. Wow, gila. Luar biasa. Luar biasa. Apakah ini dipengaruhi oleh rosario gitu? Apakah karena dipengaruhi oleh salib gitu? Dia tuh sering bawa salib kemana-mana. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia bawa rosario? Apakah dia Katolik? Sementara di Norwegia itu mayoritas beragama Lutheran, mayoritas beragama Kristen ya. Kristen Protestan lebih tepatnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Lalu kenapa dia tertarik dengan hal-hal yang berbau agamis gitu? Ya, ini sangat menarik untuk dibahas ya. Alasan yang paling masuk akal itu karena sebenarnya gini guys ya. Orang Norwegia itu walaupun banyak di sana agnostik di sana itu sekitar 20-30% ya, atau ateis ya. Jadi kalau Anda mau memualafkan orang-orang Norwegia itu sangat bagus sekali ya. Karena banyak orang yang tidak beragama di sana ya. Itu sangat bagus sekali ya. Namun anehnya ya, walaupun orang-orang Norwegia ini banyak yang tidak peduli dengan agama, Erling Haaland ini peduli dengan agama karena menurut saya pribadi dia sangat spiritualis ya. Ini dua hal yang berbeda. Orang yang beragama dengan orang yang spiritual itu beda ya. Orang yang beragama itu lebih ke simbolis ya. Kalau dia enggak, lebih ke spiritual gitu ya. Ya menurut keyakinan saya, dia mempelajari banyak agama gitu ya. Atau mungkin dia berteman dengan orang yang beda-beda agama. Itu menurut keyakinan saya. Ini sangat spiritualis ya. Bahkan ya sebelum dia masuk ke lapangan hijau, dia sering melakukan ritual-ritual seperti berdoa misalnya. Dan itu ya terbukti ya, bisa bikin Erling Haaland ini sangat jago di lapangan hijau. Ya. Sangat jago dalam mengolah si kulit bundar. Wah, luar biasa. Ya. Kemudian bagaimana dengan keluarga Erling Haaland ini? Apakah keluarganya itu Kristen? Ya, ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga daripada Erling Haaland ini Kristen. Namun yang lebih anehnya lagi, Erling Haaland ini kan sekolahnya waktu kecil itu di Inggris ya. Ya waktu SD gitu ya. TK SD gitu. Setelah SMP dia diboyong ke Norwegia. Ayah daripada Erling Haaland ini juga pesepak bola ternyata guys.
Jadi mereka ini adalah keluarga atlet gitu. Ya, ternyata orang tuanya itu atlet sepak bola. Nah, ketika ayahnya pindah ke Norwegia dan Erling Haaland ini berpikir bahwa ya gue kan orang Norwegia walaupun dia lahirnya di Inggris gitu. Jadi ini pertandingan yang sangat luar biasa ya tadi malam ya, yaitu antara Inggris dan Norwegia ya, sangat-sangat membekas ya bagi Erling Haaland. Kemudian tidak hanya itu, keluarganya juga banyak yang atlet, orang tuanya juga atlet, ibunya juga atlet. Ini keluarga atlet yang sangat luar biasa. Jadi ternyata guys, ya kalau saya perhatikan zaman sekarang ini, keluarga atlet itu biasanya akan mempersiapkan anaknya untuk jadi atlet, sama seperti Erling Haaland ini. Yang saya salut dari keluarga Erling Haaland ini adalah oh, jiwa parenting orang tuanya, sangat luar biasa. Mempersiapkan anaknya untuk jadi atlet itu bukan kaleng-kaleng guys. Ya, nggak seperti di Konoha. Di Konoha itu kalau ayahnya koruptor, anaknya juga koruptor gitu ya, dipersiapkan. Tapi ini sangat luar biasa ya. Orang-orang Norwegia itu dalam beragama itu sangat luar biasa. Salah satu negara paling toleransi, salah satu negara paling aman, salah satu negara yang tidak memperdebatkan agama ya. Di Norwegia itu nggak ada orang yang mau agama, yang debat agama di TikTok, nggak ada. Mereka berdebat di ranah ilmiah, ya, memperdebatkan apakah penemuan-penemuan sekarang ini bisa dipecahkan dengan penemuan baru. Oh, itu sangat luar biasa. Saya menambahkan ya, debat-debat yang ada di TikTok itu debat ilmiah, bukan debat agama ya, sama seperti yang ada di Norwegia. Kemudian selain itu, ya ternyata Erling Haaland ini juga punya teman beragama Buddha. Sehingga dia kalau selebrasi itu ya seperti selebrasi orang Buddha gitu ya, bertapa gitu ya. Dan menurut saya pribadi itu sangat luar biasa. Meditasi gitu ya. Orang-orang luar negeri itu kan tertarik dengan agama Buddha. Sekarang ini belum mulai tertarik kan, apalagi agama Buddha Ijen ya. Karena apa? Karena pengaruh daripada meditasi. Meditasi itu bersumber dari apa? Bersumber daripada agama Buddha ya. Itu yang saya salut dengan agama Buddha ya. Meditasi. Saya juga sering melakukan meditasi. Walaupun meditasi saya itu dengan scroll-scroll TikTok gitu ya. Dengan scroll-scroll itu gitu ya kan. Ya dengan riset gitu ya. Nyari bahan untuk konten gitu. Ya itu meditasi bagi saya. Itu bikin saya bahagia gitu. Ya sah-sah aja ya. Meditasi setiap orang kan tuh beda-beda. Ada yang meditasinya nonton film yang enak-enak, ada yang meditasinya godain cewek, ada yang meditasinya itu ngegosip orang lain, ada seperti itu ya. Tapi meditasi yang paling bagus itu adalah meditasi seperti yang dilakukan oleh Erling Haaland. Kemudian selain itu ya, ternyata ya Erling Haaland ini pernah mencetak gol yang sangat spektakuler, yaitu dalam satu pertandingan 9 gol. Dan ini salah satu gol terbanyak sepanjang sejarah yang dicatat oleh FIFA. Ini fakta unik seputar Erling Haaland. Luar biasa, bayangkan 9 gol. Ini sangat luar biasa sekali. Emang dari kecil sudah punya bakat sepak bola ya. Di tubuh Erling Haaland ini atau darah Erling Haaland ini sudah ya kalau dibelah itu ya sudah ada DNA bola gitu. Di luar negeri itu orang menganggap bahwa agama itu ya seperti sepak bola guys. Ada banyak orang yang menuhankan sepak bola. Ada banyak, terutama di luar negeri. Ya, jadi kalau Anda pergi ke luar negeri, misalnya nih ya, ini nih saya bocornya, ketemu dengan pendukung Norwegia misalnya, ketemu dengan pendukung Barcelona misalnya, atau pendukung Real Madrid misalnya, ya. Anda ketemu dengan misalnya nih super taksi, ya, keluar dari bandara misalnya, ya pakai taksi, ya ternyata super taksi Anda itu pendukung Madrid misalnya, ya maka ya sebisa mungkin ya kita harus berakting bahwa kita tuh menyukai Madrid gitu. Saya suka dengan Real Madrid. Gila, Liga Champion sangat luar biasa ya dimenangkan oleh Real Madrid. Gila Real Madrid. Kemudian kalau misalnya ada yang suka dengan Erling Haaland misalnya, ya, pesepak bola dari Norwegia misalnya. Saya ngefans sama Erling Haaland. Harus seperti itu. Itu komunikasi yang baik guys. Ya, saya tidak nyuruh yang untuk berpura-pura ya, tapi ya orang luar negeri itu menganggap bahwa sepak bola itu adalah agama. Ya, agama baru mereka itu sepak bola guys. Ketika mereka bergeser dari agama terdahulu seperti agama Kristen, agama Katolik, Islam dan sebagainya, mereka bergeser jadi bikin agama baru yaitu sepak bola. Makanya sepak bola itu sangat diminati di Eropa, banyak fans fanatik. Kalau sepak bola itu tidak ada fansnya, maka ya sepak bola itu akan bangkrut.
Nggak akan ada yang kaya raya jadi sepak bola. Karena ada orang yang fanatik. Agama juga seperti itu kan. Jadi kalau ketemu dengan orang yang fans MU misalnya, nggak bisa dinasehatin gitu ya. Fans MU ya, tetap membela MU walaupun MU kalah gitu. Ya kita harus ya, MU itu luar biasa. Dulu Ronaldo di MU ya. Kemudian, kita harus memuja-muji MU. MU itu terbaik di Inggris. MU lebih baik daripada Manchester City gitu ya. MU lebih baik daripada Liverpool dan sebagainya. Pokoknya harus ya kita memuja-muja MU. Ini sudah saya laksanakan guys ya. Dulu teman saya itu suka banget dengan Real Madrid ya. Suka banget ya. Lalu saya pura-pura suka. Lalu saya tuh akrab sama dia gitu ya. Ngomongin Real Madrid mulu tiap hari Real Madrid yang diomongin. Ya, sehingga saya hafal gitu ya, pemain Real Madrid zaman dulu seperti Ronaldo, ya, Zidane dan sebagainya. Saya hafal gitu ya pemain zaman dulu ya seperti Ricardo Kakak dan sebagainya. Ya zamannya Ronaldo lah gitu ya. Ya saya dulu suka dengan Real Madrid karena Ronaldo juga sih sebenarnya. Jadi saya itu bukan fans klub tapi fans sepak bola gitu. Fans pesepak bola ya. Kalau Ronaldo pindah ke MU, saya dukung MU gitu. Ya, mohon maaf ya bagi pecinta bola ya. Ya, mohon maaf sebesar-besar kalau saya salah ucap ya. Kalau Anda nggak suka bola boleh wajar gitu ya, menambah pengetahuan gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar. Apakah Anda fans daripada Erling Haaland? Coba tulis di komentar ya, siapa fans daripada Erling Haaland? Apakah Anda luar biasa atau tidak? Coba tulis komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.